menjelaskan, cuman lebih detail lagi dan bahasanya lebih ditata. Jadi jangan bahasanya ya gini udah selesai, tapi harus menjelaskan benar-benar bagian keuangan itu adalah misalnya membuat jurnal dan masuknya keuangan gitu. Jadi lebih ditata bahasanya. Terus smartphone ini apa? Smartphone itu adalah suatu perusahaan telekomunikasi. Jadi kalau tahu perusahaan itu bergerak kalau misalnya terima kasih ya Kayla, nanti saya akan hubungi lagi. Ya silakan. Oh iya, oke. Mau bertanya? Kami mau ngomongin dong desa. Ini deh, dulu. Mas dulu. Isi. Buat saya hobi itu apa dulu? Tapi kamu makannya Putra Sandi ya? Iya. Silakan juga makan sendiri. Iya, perkenalkan saya Ahmad Prasadi. Saya dari kelas 11. Jelaskan Rasanya di Smartphone. bagian mana posisi apa aja? Solusinya tahu nih. Enggak saya masih di kelas Kamu udah ngomong ini tapi di sini ada poster. saya melakukan Kamu di sini BJP. memproses Bang BJP emang ada poster? jurnal Di sini keuangan say. Ini ya. tahu ya. Oke. Berhubungan dengan kegiatan saya langsung pekerjaan saya. Coba kamu sebutin kemampuan apa yang bisa diberikan sebagai sains. Kemampuan saya itu bisa menggunakan metode Excel dan Word. Oke, itu saja. Atau kamu ada pengalaman berdagang atau kamu sebagai punya pengalaman influencer seperti itu? Saya punya pengalaman kewirausahaan waktu di sekolah itu menjual obat-obatan itu dikasih tempo waktu itu dalam 1 minggu. Oke, terus Hasilnya berapa yang kamu jual dalam waktu 1 minggu? satu botol itu harga 50.000 tapi saya jual 70.000 jadi keuntungan saya itu 20.000. 20.000 dan berapa botol kamu bisa beli? 5 botol. 5 botol. Berarti 100.000 ya dalam waktu seminggu. Iya. Masya Allah, teman-teman ya. Semangat banget ya, siang sebelum kita istirahat ya. Ini di sini sedikit saya ada sharing gitu. Cuma yang semangat tadi ya teman-teman ya. Saat saya bilang semangat pagi, teman-teman semua jawabnya pagi. SMK luar biasa. Bisa? Bisa? Ini yang laki-laki semuanya bisa? Oke. Mas kami bisa. SMK. Oke. Saya bilang semangat pagi, teman-teman jawabnya apa? Pagi. SMK luar biasa. Oke. Selamat sudah siap menerima tantangan di luar sekolah. Karena bedanya kalau teman-teman SMK dan SMA ya, kalau SMA itu dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan. Tapi kalau SMK itu punya box. Baik teman-teman ada yang mau melanjutkan pendidikan lagi gitu ya, D3, D4 ataupun S1 ataupun bisa ada langsung terjun ke lapangan kerja. Nah bedanya seperti itu teman-teman.
Jadi teman-teman harus bisa membuat CV dengan baik dan benar. Dan yang kedua, setelah CV-nya lolos, oh ini bagus nih CV-nya, oh resumenya bagus. Ini menentukan antara teman-teman lanjut ya sih di perusahaan ini atau enggak. Gue bakal keterima gak sih di pekerjaan ini? Nah itu ada hal-hal yang harus dipersiapkan oleh teman-teman semua. Oke, dan dimulai dari sekarang ini saya bakal kasih tips sedikit ya. Mungkin teman-teman bisa explore lebih banyak lagi. Cuma saya ingin teman-teman ke refresh dulu otaknya. Oh gini loh caranya. Oh gini loh. Oh ternyata bisa di-explore lagi loh. Seperti itu teman-teman semua. Oke. Oke, yang pertama, agenda yang pertama itu saya mau bahas terkait tentang kesalahan-kesalahan saat membuat CV ya. Kadang saya juga melihat, ini kayaknya nggak penting deh dimasukin ke CV deh. Ini kayaknya terlalu detail deh, ini kayaknya kurang spesifik deh. Nah itu nanti bakal saya bahas dan apa aja yang persiapan interview yang harus teman-teman siapin sebelum teman-teman, oh CV-nya udah lolos nih. Sayang banget kalau pas interviewnya nggak lolos. Nah itu harus dipersiapkan oleh teman-teman. Oke. Mungkin yang belakang nggak begitu kelihatan ya. Kelihatan nggak teman-teman yang di belakang? Nggak, ya Allah, sedih banget. Ya udah ya, semoga teman-teman tetap bisa nyimak ya. Nanti filenya coba saya share juga deh ya, kalau teman-teman tertarik juga. Oke. Jadi diri apa di sini? Oke. Yang pertama adalah saat membuat CV, pastikan teman-teman itu nggak ada yang salah ketik atau typo. Ya. Jadi harus benar-benar nih yang namanya di cross check nih. Terkait teman-teman menulis CV itu kan banyak ya, resumenya tuh banyak, ada nama, terus pengalaman organisasi, terus ada achievement. Terus juga ada skill-skill teman-teman pendukung. Nah itu jangan sampai ya ada teman-teman yang typo. Ya karena kalau udah dilihat typo gini berarti apa? Tandanya teman-teman di mata perusahaan. Oh ini orang nggak TI atau orang itu nggak detail. Dan itu kelihatan dari CV-nya. Jadi CV ini adalah langkah teman-teman sebelum masuk ke fase selanjutnya. Penentuannya diawali di CV. Ya, yang pertama adalah salah ketik ya. Contohnya itu bisa dilihat di depan ya. Namanya Sarah Kurnia. Ya, tulisannya tuh konten T-nya ada 2 tuh, content writer. Ya. Sudah menulis tapi kan tulisnya terlalu panjang. Menulisnya di mana? Saya sudah menulis sejak SD hingga sekarang. Dan itu tidak sangat tidak perlu gitu ya. Perusahaan tahu. Ya. Jadi perusahaan cukup tahu saya sangat suka menulis. Itu cukup. Gitu. Gak perlu disebutin dari STK, dari TK, dari suka nulis itu gak perlu disebutin. Ya jadi penjelasan yang terlalu panjang seperti itu saya tidak pernah masuk. Cukup aja saya sangat suka menulis. Seperti itu. Oke. Dan yang ketiga itu terlalu privacy. Terlalu privacy di sini contohnya itu nyebutin dia anak kedua dari 4 bersaudara. Itu nggak perlu. Keuntungan perusahaan mengetahui hal itu ya apa? Karena perusahaan juga ya mau anak ke-1, mau anak kedua, mau anak ketiga. Nggak peduli perusahaan. Yang peduli apa? Kemampuannya dan saat diberikan pekerjaan. Jadi itu hal yang nggak perlu. Jadi kalau teman-teman tulis